dulu. Udah dok, udah. Bismillah. Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Nadia. Halo dok. Halo, selamat sore Mbak Jelita Dini Kinanti. Selamat sore rekan-rekan Tribun semuanya. Sore dok. Lagi di mana ini dok? Lagi di rumah aja. Hah? Lah, nggak praktek dok? Ini praktek. Oh, prakteknya di rumah ya dok ya? Hmm, Mm-mm. Iya. Nah dok, Iya, iya. Dokter di mana dok prakteknya dok? di ini di Sukarame, Oh, di di Sukarame Riak. ya. Hmm, Mm-mm. Iya. Nah, Dok, hari ini kita mau bahas soal tema yang kita obrolin kemarin ya, Dok ya, soal daki yang membandel. iya, itu daki. Udah dengernya udah daki ya, dengernya udah aduh jorok aja gitu ya. Iya, daki identik dengan jorok ya, Dok ya. Iya. Iya, boleh langsung aja nggak, Dok itu? Itu daki itu apa dan Boleh. kenapa kok bisa muncul daki, Dok? Iya, terima kasih Mbak Jelita Mm-mm. untuk kesempatannya pada sore hari ini eh, untuk daki ya. Kenapa sih dan mungkin apa itu daki? Mungkin kalau misalnya daki itu lebih kalau dalam istilah kita sehari-hari itu seperti sekumpulan atau akumulasi ya, akumulasi dari kotoran berupa sel kulit mati, kemudian ada debu atau kotoran yang disebabkan karena polutan, polutan iritan, kemudian bisa juga dari diri kita sendiri seperti adanya pelangingan, kemudian minyak, kemudian yang kita pakai sehari-hari seperti make up, ya barangkali juga seperti bakteri ya yang kumpul di daki itu sendiri. Mm-mm. Iya. Ciri-ciri daki itu sendiri gimana, Dok? Ciri-ciri daki itu biasanya kalau misalnya tubuh kita itu lembab, Mm-mm. eh, kalau misalnya kita gosok kulit kita dengan tangan itu seperti ada kotoran yang menempel di jari-jari kita itu. Mungkin seperti itu sih kelihatannya. Yang lain paling ya hanya terasa ya seperti itu. Kemudian paling ya kalau dilihat mungkin tampak kulitnya lebih kusam, lebih gelap. Ya barangkali lebih ke situ sih. Mm-mm. Iya dok, itu apa sih dok yang ngebedain dia itu daki apa kusem kulit itu karena daki atau memang karena memang kulitnya memang kusem dok? Ya, kalau misalnya daki kalau atau kulit kusam itu ya sama sih, hampir Mm-mm. sama ya. Kalau daki itu kan sekumpulan tadi ya, akumulasi dari Mm-mm. kotoran dari jaringan luar. Kadang kita suka bingung membedakan ini beneran daki atau dari kita lihat itu agak hitam, apakah ini memang penyakit. Misalnya ada ya kalau misalnya kulitnya atau di lipatan kulit leher itu kan ada juga seperti eh, penyakit-penyakit endokrin atau kelainan endokrin. Biasanya sih orang diabetes ininya hitam kulit lipatan lehernya. Kemudian ibu-ibu yang sedang hamil biasanya kulitnya memang agak lebih menghitam. Dikira itu daki padahal sebenarnya memang pigmen kulitnya lebih banyak. Kalau misalnya daki biasa sih biasanya sebabnya karena eh, orangnya ya kurang higienis aja, sama dia bisa digosok dengan cara rubbing gitu ya, digosok itu langsung kelihatan seperti ada daging. Mm-mm.
Iya dok. Tapi Ya, kalau tanpa kita gosok tuh kalau kasat mata aja dia nggak bakal ketahuan itu dok ya kalau itu daki gitu. iya ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan sih ya. Hmm. Makanya kalau yang ketahuan biasanya pada kulit putih, malah apa lebih cenderung putih atau masih coklat itu masih kelihatan. Tapi kalau misalnya kulitnya agak hitam, memang agak ini sih, agak sulit terlihat. Heeh. Atau kalau misalnya rajin enggak lah ya. Kalau misalnya orang yang mungkin sering nggak sempat atau misalnya orang emang males ya, Hmm. nggak terlalu kelihatan, kelihatannya kayak bersih aja gitu. Iya. Daki itu biasanya muncul di mana dok? Oh iya, kalau daki itu pokoknya pada prinsipnya lebih banyak ditemukan itu pada lipatan kulit ya, selain di wajah, misalnya ada itu kulit apa dakinya, kulit leher, lipatan leher ya, kemudian lipatan ketiak, kemudian lipatan lengan, kemudian lipatan kaki juga itu banyak Hmm. terdapat dakinya. Kalau di wajah mungkin nggak dok? Daki biasanya kalau di wajah iya, biasanya kita kalau misalnya sering apa menyentuh wajah itu kalau kita gosok, kita rubbing ya, biasanya itu suka terlihat ada dakinya juga terasa. Ya, biasanya ya itulah pada orang-orang yang mungkin higienitasnya kurang. Mm-mm. Iya, daki itu bisa bikin mungkin rasa gatal atau rasa gimana gitu dok di kulit itu? eh Mungkin lebih ya gatal bisa, kemudian secara kasat mata ya itu kelihatannya itu kulitnya jadi kusam, kemudian lebih hitam, kemudian mungkin cenderung ke bau ya, agak Mm-mm. bau ya. Kemudian yang paling ini sih biasanya karena dia kan menyumbat, kalau tidak dibersihkan bisa menyumbat si pori biasanya sehari-harinya kita ya, sehingga menimbulkan jerawat kalau di wajah. Mm-mm. Terus sampai bau ya dok ya? Itu orang lain juga sampai bisa nyium baunya nggak itu dok? Bisa, karena itu kan di kulit itu kan di komponen paling atas di kulitnya kan ada protein. Nah, protein itu kan kalau misalnya dia teroksidasi bau, dicampur dengan mikroorganisme biasanya kan kuman gitu, wah itu nambah bau sih. Mm-mm. Iya, wah jangan-jangan ini dok ya kalau ada orang bau itu jangan bukan bau badan ya dok, tapi bau daki. Ya karena ya itu bau badan. Ya bisa sih bau badan tanpa apa, karena penimbunan daki juga itu memang ada kelainan steri seperti Mm. namanya kayak bronkidosis. Nah, itu. Mm-mm. Dan kalau itu padahal dengan kulit yang bersih ya, dan biasanya cepat kelihatan. Dan juga bisa terjadi bau pada kulit yang tidak sering dibersihkan sehingga muncullah bau. Karena daki itu juga sebagai faktor memperburuk ya mungkin. Mm-mm. Iya. Nah kalau sudah ada daki dok, apalagi kalau dakinya udah tebel gitu ya, itu bersihinnya gimana dok? Iya, kalau misalnya untuk daki pembersihannya ya, ya sebenarnya bisa dibersihkan di rumah, mudah. Biasanya kalau ibu-ibu atau rekan sekalian suka baca di internet itu kan ada yang menggunakan apa namanya gula pasir dengan garam sedikit, menggunakan minyak zaitun, itu yang biasanya kita temukan di apa googling internet itu ya. Ini sih kalau di kita maaf, paling ya pembersihannya cleansing biasa dengan menggunakan sabun, atau bisa kalau di wajah dulu ya dengan menggunakan toner, tapi harus dengan pemilihan prinsip tertentu. Misalnya dengan jenis kulit tertentu itu harus diperhatikan apa namanya regimennya, kemudian apakah ada di kulit tersebut problem kulit itu sendiri, seperti misalnya ada peradangan, itu juga harus dibedakan untuk regimen apa namanya pembersihnya. Jadi nggak serta-merta semua pembersih kita samakan. Jadi misalnya kan ada kulit normal, kulit berminyak, kemudian kulit yang kering, itu juga beda ya untuk daily basic skincare.
yang sehari-hari itu juga harus diperhatikan. Iya, kalau di badan gimana dok bersihinnya dok? Hampir sama ya, kalau misalnya di badan karena kulitnya lebih tebal, boleh kita menggunakan cleansing milk atau cleansing milk yang berbentuk body wash. Biasanya dengan pH gentle atau pH balance, biasanya di bawah 6 pH-nya. Karena kalau misalnya di atas 6 tuh biasanya dia mengandung banyak deterjen atau surfaktan yang bisa menimbulkan kulit kering. Nah, kalau misalnya kulit yang kering nanti cenderung malah dia malah semakin gatal, nanti semakin merah dan menimbulkan peradangan dan semakin kering. Karena prinsipnya sebenarnya untuk pembersihnya itu sendiri harus less irritation dan mengurangi kekeringan. Bisa juga menggunakan chemical dan mechanical exfoliator, bisa menggunakan peeling untuk badan ya. Kemudian bisa menggunakan yang mekanik itu biasanya sikat atau loofah yang biasanya sehari-hari dipakai itu bisa. Itu membersihkannya seminggu berapa kali dok atau setiap hari? Nah, ya itu tergantung lokasi yang akan kita bersihkan. Kalau misalnya dari wajah, untuk pembersihannya itu bisa setiap hari ya untuk basic. Kecuali kalau mau menggunakan eksfoliasi atau scrubbing itu baiknya sih 3 minggu sekali. Karena kalau misalnya eksfoliasi kan kalau misalnya kita mau menggosok terlalu sering, nah itu juga tidak baik dan bisa menimbulkan kerusakan pada barrier kulit. Kalau misalnya pada badan pun baiknya sih sama ya, seminggu, maksud saya 3 minggu sekali juga boleh, 2 minggu sekali juga masih dibolehkan. Tapi untuk wajah ada aturannya sendiri ya. Itu sebelum atau sesudah mandi itu dok? Kalau itu sih bisa sebelum mandi ya. Sebelum mandi kita pokoknya prinsip begini, cleansing, kemudian exfoliating, ada juga untuk protection dan treatment. Jadi kalau misalnya untuk membersihkan sih biasa menggunakan agen pembersih biasa. Kemudian untuk exfoliating bisa menggunakan scrub. Kemudian proteksi bisa menggunakan SPF dan treatment sesuai dengan jenis kulit kita. Iya. Dalam kondisi gimana dok itu perlu nggak sih itu ke dokter? Oh, kalau kapan kita harus ke dokter gitu ya? Perlu nggak? Oh iya. Kalau misalnya ke dokter, kalau misalnya terjadi kelainan pada kulit, misalnya ada gangguan, misalnya kemerahan, atau gatal, atau rasa terbakar, atau ada peradangan, atau kita punya jerawat, atau kulit punggung kita juga berjerawat atau dada, sebaiknya sih konsul ya, sebaiknya dikonsulkan ke dokter kulit supaya membersihkannya itu secara adekuat dan benar. Sebentar, itu daki itu bisa bikin peradangan ya dok ya? Bisa. Misalnya kita nggak pernah ini ya, jarang membersihkan, kan itu kan akan menyumbat pori. Biasanya kalau menyumbat pori itu kan nanti bisa menjadi akne atau komedo pada wajah. Nah itu bisa menimbulkan jerawat. Begitu juga dengan di badan, barangkali ya mungkin lebih ke bau badan ya, kemudian ada efek juga yang lainnya. Tapi kalau misalnya di wajah sih lebih ke jerawat ya, acne vulgaris. Iya, ini siapa tahu dia bau badan itu badannya bau bukan karena bau badan ya dok ya, siapa tahu karena daki ya itu ya dok ya. Saya nggak pernah mandi ya. Iya, itu daki itu butuh berapa lama sih dok itu dia baru hilang itu dok? Baru hilang ya sesering kita menjaga higienitas kulit aja sih. Iya.
Nah, Tuh. ya dok, kalau biar nggak dakian itu dok, cara mencegahnya gimana dok? Oh ya, biar nggak dakian. Mm-mm. Ya, pokoknya pada prinsipnya kalau daki itu yang hanya dari sel kulit mati saja kan dia lebih ke turnovernya epidermis kalau istilah medisnya itu sekitar 28 sampai 30 hari. Namun mungkin ada yang kurang dari itu dan ada penyakit-penyakit yang memang turnovernya lebih cepat. Mm-mm. Biasanya sih kalau misalnya untuk mencegah ya lebih sering aja dan bukan sering ya, justru lebih apa namanya? Lebih setiap hari atau itu menjadi basic dalam apa namanya pembersihan sehari-hari untuk kulit sehingga meminimalisir daki yang ada di tubuh kita aja. Iya, Baik terutama rajin memang mandi gitu dok ya. ya mandi jangan cuman mandi pakai air gitu ya, tapi juga ya oh iya. Jadi kalau misalnya mau membersihkan di mungkin terutama di wajah nih ya, Mm-mm. membersihkannya itu misalnya menggunakan sabun itu harus gentle ketika digosok ataupun dimasas diarahnya ke atas atau Mm-mm. berputar secara perpendikular gitu, terus ke atas. Jadi nggak boleh ke bawah gini nanti dia ya kalau istilahnya mungkin melorot ya. Mm-mm. Baiknya sih ya ke atas Mm-mm. seperti itu. Digosok perlahan, tidak boleh keras, kemudian baru dipijat. Kemudian setelah bersih dikeringkan dengan kapas dengan tisu ataupun dengan handuk, tapi tidak boleh gosok dengan keras ya harus ditap-tap aja kalau udah kering. Mm-mm. Kalau di tubuh ada nggak dok aturannya dok membersihkannya? Di tubuh enggak ya, lebih ke hati-hati dengan penggunaan mechanical scrubber seperti sikat ya, kemudian pakai loofah itu juga harus hati-hati karena kan bisa merusak bariernya kulit sih sebenarnya lebih baik sih memang pakai tangan aja ya. Hmm. Iya, kalau salah sabun gitu mungkin nggak sih dok? Kalau salah sabun itu ya bisa aja seperti kita tidak aware dengan kulit kita sebenarnya kita ngelihat iklan nih misalnya ya kemudian bagus lucu nih kalau teman-teman ya bilang ya ternyata sesuai nggak ya sama kulit kita sesuai nggak ya dengan problem kulit kita itu biasanya sih akan menimbulkan gatal, merah, kemudian radang, kemudian kering sekali. Jadi keset. Orang kadang seneng ya kalau misalnya sabunnya itu keset ya. Padahal Hmm. sebenarnya sih kurang bagus. Mm-mm. Iya, tapi biar taunya kan gimana dok? Itu kan di sabun kan nggak ada, kadang nggak ada tulisan buat kulit kering, berminyak apa gitu kan? Ya, betul. Kalau misalnya pada nih, kulit kering, ya ya lebih baik cari tulisan yang menggunakan petroleum atau gliserin atau kalau derivat alkohol, tapi derivat alkohol ini merupakan pelembab. Jadi bukan alkohol ya, dia derivatnya seperti stearil alkohol kan pernah ya baca di itu. Kemudian apa ya seperti stetil alkohol gitu. Itu merupakan pelembab atau gliserin gitu. Kemudian ada tulisan pH balance. Nah, itu deh. Kalau misalnya untuk kulit kering. Kalau misalnya untuk wajah, untuk kulit berminyak sih boleh menggunakan toner. Dia lebih ini ya harus memperhatikan konsentrasinya juga karena toner itu juga bisa menyebabkan kekeringan kalau yang kadarnya di atas 60%. Kalau misalnya kira-kira masih 10% masih boleh, masih di bawah 20% masih oke. Jadi kalau di atas itu sebaiknya sih dikurangi karena memang nanti juga akan menyebabkan inflamasi atau peradangan juga. Nah, ada bedanya ya toner dengan astringent ya. Dulu kita masih sering dengar yang namanya astringent, sekarang udah nggak dipakai lagi karena memang astringent itu memang kadar alkoholnya tinggi banget. Jadi udah nggak pernah dipakai lagi. Jadi sekarang diganti dengan toner yang dikombinasi dengan si glycerin, bisa juga
apa namanya, petrolatum itu. Kemudian kalau yang untuk all skin types, kulit normal ya bisa menggunakan apapun. Cenderungnya biasanya sih gambarannya kulitnya lebih kuat dan lebih sehat, kemudian menggunakan apa namanya, regimen pembersih itu dia tidak ada masalah. Iya. Iya dokter, penjelasan udah detail banget dok. Sebelum saya tutup, ada yang mau dokter sampaikan dok? Oh iya. Pertama, kita tetap harus menjaga higienitas kulit kita ya, karena kita juga misalnya sebagai muslim kita juga memang diminta oleh Tuhan untuk membersihkan kulit kita. Kalau nggak salah itu di Al-Quran juga ada ya, kita juga harus mensucikan diri ya. Innallahu yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Nah, iya. Oke dokter Nadia, terima kasih banyak ya dok ya atas waktunya ya. sama-sama Mbak Dini. Ya, sampai ketemu lagi dok. Sama-sama. Ya, terima kasih tadi obrolan kita bareng dokter Nadia. Sampai jumpa lagi di bincang kecantikan berikutnya. Selamat